Episode 185 bakalan seru banget. Ada sesuatu yang terjadi dengan Kenzo Mutiara, Rianti, dan hasil tes DNA-nya. Wah, kira-kira apa nih yang bakal terjadi dengan Rianti? Kok heboh banget? Apakah Rianti bakal selamat? Yuk kita simak bareng-bareng. Oke teman-teman, jadi pada episode besok kita akan diawali adegan sesuai dengan janji Kenzo kepada Mutiara di episode tadi untuk candlelight dinner. Yap, sesuai janji Kenzo juga, kali ini candlelight dinnernya di tempat yang sederhana, kayak di tempat pecel lele, nasi uduk, kurang lebih seperti itulah tempatnya. Nah di sini pun juga Mutiara tuh bercanda lagi sama Kenzo, terus juga ngomongin gimana sih mereka berdua setelah nanti keluar hasil tes DNA-nya. Terus Kenzo pun juga cuman bilang kepada Mutiara, apapun hasilnya saya tetap bakal sayang sama Mutiara, sama kamu, bilangnya gitu. Duh, so sweet banget ya teman-teman. Dan memang semakin hari itu kedewasaan Kenzo tanpa kita sadari tuh terasa banget. Bahkan yang merasakan kedewasaan Kenzo itu bukan cuman Mutiara, Bu Rianti, bahkan Aurel adik Kenzo, walaupun bukan adik kandung ya, tapi Bu Cynthia juga. Tapi nanti masalah Bu Cynthia kita bahas di video yang berbeda aja, biar nggak tumpang tindih dan seru ngebahasnya. Oke, setelah acara candlelight dinner, Kenzo pun akhirnya mengantarkan Mutiara untuk pulang ke rumah. Ya, seperti biasa lah, pamitan dan lain sebagainya macamnya. Dan Kenzo pun juga berjanji untuk menjemput Mutiara di episode besok atau di hari esoknya, karena untuk datang sama-sama ke rumah sakit. Jadi nanti di rumah sakit itu ada Mutiara, ada Kenzo, ada Sandra, ada Aditya, dan juga ada Riantinya. Tapi ada tapinya nih teman-teman. Nah, tibalah di hari esok, hari pengumuman besar bagi Rianti dan juga semua orang, termasuk dalam hal ini adalah Mutiara. Ya udah, seperti yang dijanjikan oleh Kenzo pun akhirnya menjemput Mutiara dan akhirnya pergi bareng-bareng ke rumah sakit. Sandra udah datang duluan tuh. Aditya pun juga ada, cuman Aditya nggak terlalu disorot banget dalam hal ini, entahlah ya. Tapi yang pasti ada. Nah, ketika Mutiara, Kenzo, dan Sandra lagi menunggu Bu Rianti, nunggu juga suster datang untuk membawa hasil tes DNA. Ternyata teman-teman, si Sandra ini usil, terus ngegodain Kenzo dan juga Mutiara, terutama ngegodain Kenzo. Gimana nih Ken, kalau tiba-tiba hasilnya positif? Kamu kan nggak bisa dong bersatu sama Mutiara. Terus Kenzo cuma bilang gini sama Sandra. Jadi buat teman-teman jangan salah paham ya sama adegan trailernya. Mimin bakal jelasin. Kenzo akhirnya ngejelasin kepada Sandra, apapun hasilnya, Kenzo nggak akan pernah mau sama Sandra dan nggak akan pernah punya perasaan kepada Sandra. Terus Sandra cuma diem aja. Sandra tahu sebetulnya teman-teman, apapun gimana pun juga itu tuh nggak akan pernah bikin Kenzo tuh berpaling ke Sandra atau jadi suka sama Sandra. Sebetulnya di episode besok Sandra tahu, cuman anehnya Sandra ini tuh terus penasaran. Karena kan gini, kalau hasilnya positif ya, seperti yang kita semua tahu, tadi aja uang 50 juta tidak mampu menggetarkan dan menggoyahkan hati dari suster untuk mau membantu Bu Rianti manipulasi hasil DNA. Itu aja tuh udah jadi bukti teman-teman kalau pada akhirnya masih ada integritas lah dalam diri dari suster tersebut. Nah hal ini pun juga pada akhirnya mau nggak mau hasilnya pun juga pasti positif dan nggak akan berdampak apa-apa, atau ibaratnya tuh nggak akan bisa seperti apa yang Rianti mau kan. Cuman masalahnya adalah entah kenapa Rianti tiba-tiba telat datang teman-teman. Dan ini tuh cukup bikin semua orang pun juga cemas. Tapi balik lagi kalau ngebahas Sandra ini tuh bener-bener semengganggu ini di episode besok. Makanya kan di video sebelumnya Mimin udah sampaikan kalau Sandra nih ngeganggunya tuh udah di level yang ganggu banget, nyebelin, bener-bener ngeselin banget. Karena ya pada akhirnya pun Sandra tuh kayak orang yang ibaratnya nggak bisa diam dan selalu mengganggu aja. Tapi ya udahlah, kita akan bahas lagi. Nah bukan cuma itu saja, Kenzo pun juga mengingatkan kepada Sandra, apapun yang terjadi nih, ya Kenzo bakal selalu sayang sama Mutiara. Karena Kenzo tahu Mutiara sama Kenzo ini tuh bukan saudara. Intinya nanti Kenzo, karena misalnya nanti hasilnya keluar positif nih, Kenzo bakal tes DNA sama Mutiara berdua untuk ngebuktiin mereka berdua nih bersaudara atau enggak. Karena buat kejar penasaran aja sebetulnya. Karena balik lagi teman-teman, Kenzo sama Mutiara tuh punya keyakinan ya kalau mereka berdua nih bukan adik kakak, dan aneh aja rasanya kalau harus menjadi adik kakak gitu loh. Karena ya feeling mereka kan
100% benar ya, dan faktanya mereka berdua pun juga bukan adik dan kakak. Intinya bakal mengusahakan segalanya. Terus ya udah, nggak lama kemudian nunggu Rianti nggak ada kabar nih, kemana Bu Rianti? Sedangkan hasil tes DNA udah mau diumumin kan, cuman karena tes DNA-nya ini mau diumumin tapi Rianti belum datang, hasil ditunda dulu sementara. Jadi akhirnya adegan tes DNA pun juga betul-betul ditunda. Terus apa yang terjadi dengan Rianti? Ketika Rianti mau pergi, adegan hujan nih di episode besok. Rianti pakai baju serba hitam lah. Jadi udah kayak feeling mungkin ya. Terus pada akhirnya ketika Rianti mau menyeberang, tiba-tiba ada sebuah mobil yang membuat Rianti pun juga mengalami kecelakaan dan pingsan. Nah, ini akhirnya kan bikin Kenzo, Mutiara, Sandra dan juga Aditya yang berada di rumah sakit kan jadi menunggu dong. Hingga pada akhirnya kaget, kemana nih Bu Rianti, kemana nih Tante Rianti, kemana nih Mama? Kata Kenzo. Pada akhirnya saling menunggu dapat kabar kalau Rianti ini mengalami kecelakaan dan lain sebagainya macamnya. Hingga pada akhirnya DNA pun juga ditunda dulu sementara, dan pada akhirnya semua orang berfokus untuk menyelamatkan Rianti. Ya, Mutiara pun juga panik dan lain sebagainya macamnya. Mutiara pun juga pada akhirnya membantu Kenzo dan semua orang untuk melakukan yang terbaik bagi Rianti untuk gimana pun juga caranya bisa betul-betul menyelamatkan Rianti. Karena balik lagi, ketika Rianti mengalami kecelakaan, ada feeling yang terjadi di hatinya Aurel dan juga Mutiara. Seperti yang kita ketahui bersama ya, dulu pernah tuh Rianti hampir meninggal dunia diselamatin Mutiara. Mungkin teman-teman ingat ya momennya. Nah, ketika Rianti mengalami kecelakaan, yang ngerasain sesek dadanya atau ada feeling dalam diri itu cuman Mutiara dan juga Aurel. Dan ini pun juga terjadi lagi walaupun gak signifikan. Hingga pada akhirnya ya udah teman-teman, Mutiara pada akhirnya dan Aurel merasakan apa yang mereka pernah rasakan sebelumnya. Duh, kenapa ya Bu Rianti kok kayak ada sesuatu kabar yang gak mengenakan nih. Pada akhirnya ya udah, Mutiara pun dan Aurel semuanya langsung bergegas ngejemput Rianti dan bawa Rianti ke rumah sakit. Pokoknya Mutiara histeris, Kenzo pun juga sama dan lain sebagainya macamnya. Dan ini pun pada akhirnya bikin Mutiara pun juga biasalah langsung ngelakuin donor darah dan lain sebagainya macamnya, karena untuk membantu proses dari Rianti yang kehilangan cukup banyak ya cairan merahnya, sehingga perlu dilakukan hal tersebut. Nah, dalam hal ini pun sebetulnya Aditya sama Sandra tuh udah curiga juga, Kenzo pun juga udah sama curiga, Aurel pun juga sama. Oh iya ya, sebelumnya kan juga Mutiara yang donorin, sekarang juga apa jangan-jangan emang anaknya Mama ya? Aurel aja sampai mikir kayak gitu teman-teman, karena memang terlalu intens banget nih, terlalu dekat banget, terlalu apa ya, terlalu bener-bener kayak ibu dan anak aja, karena feelingnya sama. Apalagi Aurel tahu nih ketika Mutiara merasakan apa yang Aurel rasakan ketika Rianti kecelakaan kayak dadanya sesak, Mutiara tuh ngomong, duh Mbak Aurel dada saya sesak kenapa ya? Duh Mut aku juga sama. Itu kan Kenzo-nya malah bingung sendiri, sama kayak waktu itu persis. Kenapa cuman Aurel aja yang ngerasain itu sama Mutiara? Udah tahu sebetulnya, udah tahu nih Kenzo, Aurel tuh semua udah punya feeling nih. Oke, ini Mutiara nih anaknya Rianti nih. Cuman mereka akhirnya fokusnya terbelah dulu dan memilih fokus buat kesembuhan Rianti dulu, karena kan mau nggak mau tes DNA-nya pun juga nggak bisa diambil. Maksudnya nunggu Rianti aja biar fair, biar adil. Akhirnya semua orang fokus dengan Bu Rianti, kesembuhan Bu Rianti, supaya Bu Rianti pun juga bisa benar-benar sembuh, benar-benar sehat, bisa kembali seperti sedia kala. Dan ini setuju sih, karena ini menjadi salah satu hal yang pada akhirnya bisa dilakukan untuk bisa betul-betul melihat bagaimana kesembuhan Rianti ke depannya. Hingga pada akhirnya berhasillah Rianti diselamatkan. Agak sedikit koma dikit lah teman-temannya, tapi akhirnya berhasil diselamatkan oleh Mutiara dan juga Kenzo. Dan hal inilah yang pada akhirnya bikin Mutiara pun juga semakin merasa keterikatan bersama dengan Rianti dan semua kecurigaan semua orang. Tapi balik lagi teman-teman, kita lihat aja apa yang terjadi besok, karena episode besok bakal jauh lebih seru lagi. Kurang lebih seperti itu. Intinya Mutiara berhasil menyelamatkan Rianti dan Rianti pun juga masih hidup. Dan di video berikutnya Mimin akan bahas yang seru lagi, jadi jangan sampai ketinggalan.